Nah, maksudnya itu kita sebagai generasi muda nih, kapan sih waktu kita untuk bertindak dan untuk bersatu? Nah, OSIS dari Sekolah Tunas Bangsa Indonesia ini mengadakan TMI Cup ya untuk meluangkan kreativitas, memberi ruang. Iya, memberi ruang untuk generasi muda untuk mengembangkan bakat-bakat kita dan juga untuk berkreasi. Tapi nggak hanya untuk generasi muda aja tahu. Sebenarnya di TMI Cup kali ini ada yang spesial banget. Mau tahu nggak kenapa? Apa tuh? Karena ada perlombaan untuk kategori guru. Wow, berarti kita nggak menargetkan generasi muda aja, tapi juga untuk guru-guru tuh kita beri peluang untuk mengembangkan bakatnya. Dan banyak banget ternyata yang ikut. Iya, betul banget. Dan ini pertama kalinya ya TMI buka perlombaan untuk kategori guru. Iya, dan nasional betul. juga. Dan nasional karena secara online ya. Nah, betul banget tuh kan. Dan yang pasti yang bakalan kita bahas di talk show kali ini itu ada 3 poin. Yang pertama culture, yang kedua unite, dan yang terakhir action. Nah, selain itu juga yang udah kita singgung tadi, bakal ada sesi tanya jawab nih sama Kak Gitanya langsung setelah sesi talk show. Jadi kalian bisa mungkin dari sekarang nih udah mulai tanya-tanya di chat box. Dan pas sesi tanya jawab nanti kita akan pilih nih beberapa orang yang beruntung dan bisa open mic ngobrol langsung sama Kak Gita. Dan diusahakan on cam ya teman-teman. Ya, jadi chatbox sudah dibuka, kalian bisa tanya langsung di chatbox, nanti ditampung dulu, lalu kita bakal pilih nih beberapa orang beruntung yang bisa ngobrol dan tanyain pertanyaan kalian langsung ke Kak Gitanya. Gitu. Nah, kita hari ini tuh bakal bahas banyak banget ya. Tadi kan udah disinggung tuh tentang culture, unite, dan juga action. Nah, karena kita juga sempat bilang Kak Gita ini kan sekolahnya di Jerman ya. Mungkin kalian penasaran nih di Jerman tuh gimana sih? Perbedaan apa sih ya kan? Apalagi tentang budaya Indonesia, dan as an Indonesian nih di luar negeri kan. Ya gimana tuh cara menghadapi perbedaan dan segala macam lainnya. Lagi jauh banget nih. Secara kan kalau di Indonesia itu kan negara yang masih berkembang. Sedangkan kalau Jerman itu udah negara maju. Apalagi di Eropa dan Asia itu berbeda banget. Iya, beda banget. Yuk, buat kalian yang belum aktifin kameranya, ayo aktifin dong guys. Dan jangan lupa pakai virtual background juga jika kalian device kalian mendukung. Karena sayang banget, siapa tahu kalau kalian teman-teman semua beruntung. Iya, pertanyaannya terpilih tapi belum on cam, sayang sekali nih. Gak bisa harus on dilihat cam dulu baru dapat kesempatan. Karena kalau ngobrol tapi off cam kan kurang banget ya. Iya, nanti kayak Gitanya tuh kayak ngobrol sama tembok malah jadinya. Iya, jadi harus on cam nih guys. Dan juga pakai virtual background. Dan jangan lupa juga pakai nama asli ya. Nama asli itu harus banget. Selain itu kita bakalan bahas juga tentang kan tadi udah disebutin ya, culture, unite, dan action. Kita tuh sebagai generasi muda nih, tindakan apa sih yang harus kita lakuin? Kan kita TMI Cup ini udah menjadi ranah nih buat kalian berkreasi gitu. Cuman selain itu ada lagi nggak sih? Nah, mungkin kita bisa dapat insight-insight baru nih dari Kak Gita Safnya langsung. Ya, karena kebetulan di TMI Cup tahun ini tuh kita juga perdana nggak sih ngadain talk show? Ini pertama kalinya untuk Tunas Mekar Indonesia nih untuk ngundang influencer besar seperti Kak Gita ini. Nah, sebelum kita masuk ke temu sama Kak Gitanya langsung nih, kita bakalan tayangin beberapa iklan dulu sebelum mulai di jam 13.30. Tunas Mekar Indonesia telah berkiprah selama lebih dari 17 tahun bagi masyarakat. Tunas Mekar Indonesia berkarya untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Ketekunan, kerja keras, terus belajar, dan semangat kekeluargaan adalah spirit yang telah mewarnai langkahnya. Dalam usianya yang menginjak dewasa, Tunas Mekar Indonesia ingin terus berkarya. Untuk memantapkan langkah dan perjuangan ke depan, kini Tunas Mekar Indonesia hadir dengan semangat dan logo yang baru. Inilah logo baru Tunas Mekar Indonesia. Logo baru ini ingin mengokohkan semangat kekeluargaan dan profesionalisme,
dalam mengabdi pada Ibu Pertiwi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Logo baru ini ingin mengokohkan semangat kekeluargaan dan profesionalisme dalam mengabdi pada Ibu Pertiwi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak bangsa. Buku terbuka dan perisai melambangkan Tunas Mekar Indonesia sebagai wadah yang menjadi tempat untuk mengembangkan kompetensi anak agar menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan berkepribadian. Padi berjumlah 9 di kanan dan 9 di kiri melambangkan Tunas Mekar Indonesia yang berdiri sejak tahun 1999. Rumah melambangkan Tunas Mekar Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, memperlakukan siswa senyaman mungkin sehingga mereka merasa seperti di rumah sendiri. Tangan menopang tunas melambangkan tangan seorang guru yang memainkan peranan penting dalam mendidik siswa agar tumbuh menjadi tunas yang baik. Piala melambangkan pengalaman Tunas Mekar Indonesia dalam mendidik siswa. Puzzle melambangkan kesempatan untuk dapat berkembang dan mendapatkan masa depan yang cerah.
Lin, kayaknya Kak Gitanya udah bergabung nih sama kita. Wah, halo Kak Gita. Halo Kak Gita. Halo. Oh my God, deg-degan banget. Kita udah mau meluangkan waktunya dan akan berbagi insight-insight nih yang inspiratif ke kita ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Baik Kak, Baik-baik. Nah, kakak sendiri gimana nih kabarnya? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Aku kabarnya baik, alhamdulillah. Cuma hari ini lagi agak deg-degan aja sih ngelihat berita ada perang gitu di Ukraina. Aduh, amit-amit ya Bang Bayu deh, perangnya kemana-mana jadinya. Tapi other than that, oke-oke aja sih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kalau pandemi di sana gimana Kak? Kalau di Indo kan lagi naik-naiknya nih varian Omicron ya. Sekolah juga jadi online. Kalau di Jerman gimana tuh? Kalau di Indonesia kan selalu telat gitu ya aku ngeliatnya. Jadi di sini udah huru-hara dulu, terus ntar di Indo belakangan. Nah, yang Omicron ini juga mirip-mirip sih. Jadi di sini tuh udah sempet huru-hara naik banget kasusnya ya. Bahkan lebih parah daripada yang awal-awal pandemi. Cuma entah kenapa mungkin karena orang juga udah capek, ditambah mungkin Omicron juga nggak separah yang di awal, varian yang di awal, jadi nggak terlalu strict gitu loh peraturannya. For some reason kita tetap bisa makan di restoran gitu, asalkan kita udah booster, udah vaksin gitu-gitu. Nah kalau sekarang bahkan udah lebih slow lagi. Bahkan tanggal 20 Maret nanti kayak ada Freedom Day, aku nggak ngerti kenapa mereka namain Freedom Day itu. Di sini orang udah bisa kemana-mana tapi masih pakai masker kalau misalnya di tempat-tempat yang tertutup. Tapi udah lebih luasin lagi karena kan Swiss juga udah lifting semua COVID mandate kan mostly. Terus UK juga Swiss dari dulu emang ngaco, nggak jelas. Tapi ya Jerman kayaknya orang-orang juga makin kayak gumoh gitu deh. Aku ngeliatnya sekarang. Jadi sekarang udah kayak pada bodo amat orang-orang. Masih gunain masker ya Kak? Iya masih. Bahkan kalau misalnya di bus, aku kan tiap hari sebenarnya ke kantor gitu naik bus ya. Suka si supir busnya itu suka galak gitu ke orang-orang yang pakai maskernya bukan FFP2. Nah itu nggak boleh masuk. Jadi kalau cuma pakai surgical mask doang nggak boleh masuk gitu atau disuruh beli. Terus sebenarnya aku kayak agak-agak gimana gitu ya karena ada kan satu orang yang dia masuk gitu terus dia pakai surgical mask terus dilarang kan sama supirnya kayak nggak boleh lo nggak boleh masuk. Terus dia langsung ngomong gitu kayak tapi gue nggak ada duit buat beli FFP2 mask. Terus kayak oh my god sedih banget. Tahu deh gimana. Jadi masih ada yang kayak cuek juga ternyata ya kalau di Jerman. Iya sih. Tapi dibandingkan sama negara lain, kalau waktu itu kan aku pernah pas lagi pandemi gitu ke Inggris kan. Wah, Inggris lebih parah lagi. Aku kaget kayak ibaratnya setengah-setengah lah orang ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi yang enggak itu aku kayak bingung gitu. Dan misalnya kita lagi di kereta gitu kan itu saluran udara nggak terlalu baik ya. Tapi mereka kayak bodo amat dan rame. Kan nggak mandatory kalau di sana buat pakai masker. Wow, beda banget berarti di Indonesia. Malah di Indonesia baru-baru ini malah marak-maraknya gitu lagi baru. Marak-marak ya. Oke, nah mungkin aku mau tanya-tanya nih soal pendidikan Kak Gita nih. Kan aku tadi sebelumnya udah mention ke audiens, kalau Kak Gita ini kuliahnya di Jerman ya kan. Kenapa sih Kak Gita harus pilih kuliah tuh di Jerman? Kenapa nggak di negara lain? Lalu pertanyaan selanjutnya juga, kenapa jurusannya kimia gitu? Apakah materi pelajaran favorit kakak? Dan apalagi kan kimia di Jerman. Aduh, pikirnya banget. Jerman tuh pelajaran kimia lagi. Aku sih udah puyeng banget. Nah, boleh kali Kak. Sama-sama aku juga puyeng kok. Kenapa di Jerman? Karena dulu kebetulan orang tua aku pernah di sini. Iya, belajar bahasa aja sih. Terus keluarga juga dari sisi nenek di sini banyak gitu kan. Nah, yang lucunya mereka di sini bukan karena kaya atau apa, karena mereka nggak ada uang kuliah di Indonesia basically. Jadi mereka ke Jerman, karena di Jerman dulu terutama kan masih lebih
bukan lebih murah sih, cukup murah lah gitu kan, apalagi soal kuliah gitu. Sebenarnya sampai sekarang pun kalau dibandingkan sama Indonesia, di Jerman kan bayarnya kalau nggak salah cuma 300-an euro per semester gitu, 6 bulan. Terus nggak ada uang gedung gitu-gitu kan, dan kualitasnya lebih bagus gitu. Terus dulu memang kita sempat ada diskusi sekeluarga, si Gita ini mau ditaruh di mana nih gitu kan, di Eropa kah atau di Amerika. Nah, karena papaku dulu tinggal di Amerika, dia kerja di sana. Nah, terus akhirnya kita tahu bahwa di Amerika itu agak kurang ideal lah buat tinggal. Karena terlalu besar, terus per states itu beda banget regulasinya. Jadi ibaratnya itu kayak negara berbeda lah gitu. Karena pemerintahnya juga beda kan. Aturannya completely different gitu, one state and another. Terus dari segi public transportation juga kurang bagus, mostly jadi harus pakai mobil, dan mereka kan emang heavily auto industry banget gitu kan. Kecuali kalau misalnya kamu di New York gitu, atau misalnya di LA juga nggak segitunya, atau di Boston itu oke lah gitu kan, ada subway gitu-gitu, tapi di tempat-tempat lain nggak terlalu. Nah, meanwhile kalau di Jerman itu untuk tinggal itu cukup ideal. Kayak apa ya, dari segi living wage-nya masih oke pada saat aku datang. Terus health insurance masih oke. Terus dari segi transportasi juga oke. Nah, terus dari segi pendidikan kualitasnya lebih merata dibandingkan kayak di Amerika gitu-gitu, yang jomplang abis gitu kan. Terus kayak aku nggak ngerti itu sistemnya. Terus lebih familiar juga sih. Walaupun permasalahan lain adalah aku jadi harus belajar bahasa baru. Itu sih salah satu drawback-nya sebenarnya, kenapa waktu itu pilih Jerman nggak ya gitu, karena bahasanya. Tapi Indian ya aku belajar bahasanya sih, dan sampai sekarang di akhirnya nyangkut. Terus kenapa kimia, itu sebenarnya hasil bargaining aku sama ibuku sih. Aku kan sebenarnya di Indonesia itu apa ya, orangnya nggak akademik banget, aku orangnya nyeni banget lah gitu. Dan aku juga emang udah mau kuliahnya ke seni itu kan. Kak Gita pernah nyoba PTN di sini ya kalau nggak salah. Iya, aku sebenarnya udah dapet di ITB kan, FSRD. Cuma sama nyokap nggak boleh, terutama sama nyokap. Kalau bokapku lebih slow dia. Kayak udahlah terserah aja, yang penting kita bahagia gitu kan. Tapi kalau kata nyokap dia lebih mikirin kayaknya tipe orang seperti kau nih nggak cocok ya gitu, karena dia ngelihat aku orang introvert gitu. Tapi ternyata orang introvert pun bisa switching ya, ternyata sekarang setelah aku mempelajari. Terus kan kalau misalnya kamu di kesenian gitu harus bisa jadi people person, karena kamu berdasarkan kata ibuku harus cari klien, harus banyakin koneksi dan segala macam, which is true, tapi itu semua ternyata bisa dipelajarin sebenarnya. Akhirnya dia bilang ya udah yang pasti-pasti aja deh gitu. Aku disuruh teknik, terus tapi aku nggak suka matematika gitu, dan aku nggak bisa imagining setiap hari aku harus berurusan sama angka gitu kan. Terus ya udah akhirnya jalan tengahnya ya udah kimia murni aja gitu. Dan ternyata stres juga gitu. Tapi alhamdulillah survive ya, bisa. Iya, tapi mentalnya agak-agak terganggu ya setelah survive. Aku kan nonton ya Kak Gita tentang kisah gitu. Tapi perjuangan Kak Gita tuh luar biasa banget loh Kak. Ya, tapi aku rasa sih di sini kita semua berjuang sih sebenarnya, karena kan hidup itu kan nggak gampang ya untuk dapetin sesuatu gitu. Jadi pasti ada perjuangan yang kita lakuin, dan perjuangannya pasti beda-beda juga. Berarti lebih ke dorongan orang tua dong ya pas ke Jerman itu, ya? Atau emang kakak juga ada pengen juga dari, gitu dalam diri kakak gitu. Kalau nggak ada nggak sih motivasi yang benar-benar yaudah nih gue mau ke Jerman, bertekad yaudah deh. Kan soalnya resikonya besar kan ke jauh gitu. Iya. Kalau aku itu kebetulan di brought up sama ibuku tuh orientasinya udah pokoknya kalau di Indonesia itu udah susah gitu. Ini kita bluntly speaking aja ya gitu, karena emang susah kan gitu. Kayak we have to work so hard, terus government-nya juga kadang-kadang nggak mendukung kita dan segala macam gitulah ya. Nah akhirnya aku selalu dipatri lah di otak aku sama ibuku terutama, bahwa ibaratnya nggak ada border tertentu gitu, di mana kayak lu nggak bisa ke sana kejauhan atau gimana gitu, enggak. Jadi aku selalu di encourage, bahkan ya kalau misalnya kau mau kemana nggak masalah gitu kan.
Dan itu salah satu privilege aku ya, karena aku tahu ada orang-orang yang kayak si anaknya pengen luar negeri tapi orang tuanya jangan anak ngapain jauh, susah ke Jawa segala macam gitu. Nah makanya itu salah satu privilege aku sih. Nah makanya dari kecil dulu emang orientasi aku pingin hidup di luar gitu. Tapi in particular moment pada saat kuliah itu, pemilihan kuliah, aku agak reluctant karena waktu itu aku udah capek-capek belajar buat USM ITB, udah dapet, kenapa aku harus start from zero lagi gitu. Bahkan harus belajar bahasa, bahkan aku nggak bisa langsung straight mulai kuliah gitu, ternyata aku harus ada foundation dulu apa segala macam. Itu sih yang ngebikin aku jadi agak-agak reluctant gitu. Jadi selain aku harus menghadapi kesulitan baru, bahasa baru, kultur baru segala macam, terus aku juga harus ada internal battle gitu di dalam, aduh gue is it worth it, like what I'm doing right now gitu, emang nanti ke depan gue bakal jadi orang apa sih gitu sampai gue harus sebegininya gitu-gitulah. Biasa, waktu itu masih teenager. Pertanyaannya nih, worth it gak sih Kak? Iya. Selama ini. Yang aku pelajari sekarang ternyata itu pilihan sih. Dan tergantung sebenarnya kita itu tujuannya mau apa. Terus apa yang bisa kita kompromisin dan apa yang pingin kita trade off gitu. Kalau aku kebetulan, kenapa aku bilang worth it? Karena aku bukan tipe orang yang family oriented banget. Jadi aku nggak masalah kalau tinggal jauh dari orang tua. Jadi buat aku nggak masalah gitu compromising itu, bahwa the fact that I have to like live far away from my family. Terus aku juga bukan orang yang terlalu, kan ada kan orang-orang tipe di orang-orang kita yang kayak, aduh gila gue jauh dari mana-mana, nyari makanan Indo susah gitu kan, terus dikeliling sama orang-orang bukan Indo gitu. Nah kebetulan aku bukan tipe yang seperti itu gitu. Aku nggak makan nasi nggak masalah, ibaratnya gitu kan. Aku nggak makan sate Padang gitu nggak masalah gitu tiap hari. Aku bisa survive dengan makan roti atau yogurt gitu nggak apa-apa, asalkan di lidahku enak gitu. Terus aku juga nggak masalah dikelilingi oleh budaya yang berbeda dibanding yang aku dulu gitu, dan malah aku senang gitu kan, aku tipe-tipe yang interest sama budaya lain gitu, interest sama bahasa lain gitu, karena aku yakin ada banyak hal positif yang bisa aku dapetin dengan aku di-surrounded sama budaya yang berbeda gitu. Makanya aku bilang pilihan sih, kalau misalnya kalian ngelihat cocok gitu kan, cocok buat tinggal di luar, nggak masalah, boleh gitu, worth it buat kalian, karena balik lagi kan value orang-orang beda-beda, terus goals mereka pingin jadi orang seperti apa yang pingin mereka alami, apa yang pingin mereka capai, petik nantinya nilai-nilainya kan beda-beda gitu. Ya berarti emang balik ke dirinya sendiri ya, apa itu worth it atau enggak. Dan kan kebudayaan di Jerman tuh beragam ya. Iya, sama beragamnya sama Indonesia gitu. Dan awal-awal Kak Gita ke Jerman gitu, ada nggak sih kayak mungkin culture shock yang benar-benar unik banget nih pengalamannya? Sebagai minoritas mungkin kan Muslim. Iya. Culture shock ada. Jadi walaupun aku bilang tadi nggak masalah kalau misalnya gue itu nggak tinggal sama orang tua atau jauh dari budaya gue yang gue di brought up gitu-gitu, tapi culture shock ada. Pasti itu, aku ada momen-momen di mana aku ngerasa asing, di mana aku ngerasa aku kayak berada di tengah-tengah negara yang luas banget, yang orang-orang nggak ada yang peduli gitu sama aku, ibaratnya kayak padahal aku struggling segala macam, tapi karena I didn't say it out loud, jadi orang-orang juga nggak bisa ngelihat nih gitu, nggak dapet hint bahwa aku tuh struggling, jadi aku juga nggak dapet pertolongan juga gitu, because I also didn't ask for it kan. Itu ada momen-momen itu, terutama pas kuliah sih juga itu culture shock, karena aku kebiasaan sama orang Indonesia ya gitu. Kalau misalnya setahu aku ya, selama aku sekolah dulu, kita itu saling bantu sih, walaupun ada lah orang-orang pelit gitu kan, misalnya dari segitu kelas gitu atau ulangan, tapi kita saling bantu misalnya gitu, karena balik lagi kita pingin seangkatan, misalnya kita pingin ya sukses bareng-bareng gitu kan. Nah cuma kalau di Jerman itu kebetulan kultur orangnya nggak terlalu kayak gitu. Mereka tuh cukup individualis sih. Itu yang awalnya aku shock. Kayak apa ya? Ibaratnya gini, bisa nih ya aku ngobrol sama orang beberapa hari sama dia, terus sekarang aku nggak pernah hubungan lagi sama orang itu.
Aku nggak tahu dia di mana, kita saling lupa namanya, terus kita lupa udah ngapain aja gitu, bisa tiba-tiba kita distant lagi gitu. Saking, kan kalau orang Indo tuh nggak kayak gitu kan, kita pernah, ibaratnya kita pernah spending time 3 hari aja sama orang yang tadinya stranger gitu, kayak misalnya aku influencer, terus ada event apa gitu kan, terus ketemu sama influencer lain orang Indo, spending time 3 hari doang, kita udah bisa tuh follow-followan di Instagram misalnya, terus ngobrol, tetap tahu, tetap keep up sama hidupnya dia gitu. Nah orang Jerman nggak terlalu kayak gitu sih, jadi bener-bener individualis itu awal-awal aku kaget. Nah lama-lama aku kebawa juga tuh jadi individualis. Jadi kayak bodo amat deh gitu kan, gue pikirin diri sendiri gitu deh gitu kan. Dia kalau misalnya ekstrim juga kayak gitu kan nggak baik juga ya. Akhirnya makanya setelah aku bekerja punya penghasilan sendiri, yang aku lakukan adalah aku traveling ke tempat lain gitu loh, yang orang-orangnya agak lebih hangat. Jadi aku ingat banget itu tahun 2016 kan aku pertama kali ke Amrik. Terus aku ke Amrik itu I spend like 9 days gitu di sana. 9 hari itu aku berasanya kayak dapet angin segar lagi gitu, karena finally I found real humans ibaratnya, kayak mereka senyum, mereka menyapa gitu, dan hal itu jarang terjadi kalau di Jerman. Ibaratnya kalau misalnya ada kamu jalan ya sama orang papasan, kalau di Amerika kamu bisa senyum sama orangnya kayak hai gitu. Kalau di sini enggak, kita sama-sama lihat ke pavement gitu. Berarti emang beda banget ya budaya di Eropa sama Amerika juga nih. Nah, nih bahas-bahas budaya, kita langsung ke main discussion kita aja kali ya. Nih bahas culture nih. Menurut Kak Gita tuh makna budaya sendiri tuh apakah hanya budaya sekedar identitas nasional suatu bangsa aja, atau mungkin Kakak ada pendapat lain yang lebih dalam gitu? Kalau menurut aku budaya tuh luas sih, nggak cuma kita yang attach me atau us being Indonesian gitu. Karena balik lagi kan, if I ask like further question, what does it mean being Indonesian to you? Ya kan, kayak ibaratnya gini, kalau buat aku, buat kamu, buat teman-teman di sini, clear banget being Indonesian ya, I was born in Indonesia, maybe most of us, I was raised in Indonesia, I spent like how many years in Indonesia, I speak the language, I was brought up within the Indonesian culture, clearly kita Indonesia. Tapi kalau buat orang-orang yang kayak di luar negeri, temenku kan banyak yang third culture kid gitu. Jadi basically dia itu di brought up di culture orang tuanya, katakanlah misalnya Indonesia, tapi dia tinggal bukan di Indonesia dan dia juga ngomong bahasa yang juga bukan Indonesia. Jadinya dia tumbuh menjadi orang yang ngerti bahasa Indonesia tapi nggak bisa ngeresponnya. Itu banyak sekali kayak gitu. Terus akhirnya mereka merasa kayak I don't belong to Indonesian culture completely, but at the same time, they also don't feel like they don't fit in the society that they're currently in. Gitu. Aku punya temen, dia itu nyampur aduk parah banget. Jadi ibunya tuh British Pakistani, bapaknya Yemeni Indonesian Kenyan. Terus dia tinggal dan lahir di UK. Dia mukanya Pakistan banget. Kayak all brown, rambutnya hitam, terus curly hair, tapi kalau misalnya ngomong bahasa Inggris, aksen British gitu. Dan dia ya was born in London, raised in London gitu. In fact, he now lives in London gitu. Tapi makanya dia nggak merasa dia fit into those things actually. Jadi selama dia hidup sampai sekarang, dia umur 30-an tahun, dia lebih tua dari aku 2 tahun kayaknya. Dia selalu kayak finding that gitu, sense of belonging. Gue itu sebenarnya orang mana sih? Karena dari perangai, dia clearly he's a brown guy, tapi pas akhirnya dia mencoba untuk melipir ke orang-orang brown lainnya, people of color lainnya, dia nggak ngerasa bisa relate. Karena ya lu beda gitu, dari mentalitas beda, dari cara lo berpikir beda. Even like how you speak is completely different gitu. You barely speak our language gitu kan. Terus dia mencoba melipir ke orang putih gitu. Clearly different gitu kan. Jadi dia kayak berasa kayak coconut, tau gak sih? Kayak kelapa. Jadi di luar brown tapi dalamnya putih gitu kan. Orang Asia juga banyak kayak gitu yang merasa kayak pisang gitu. Di luarnya kuning, dalamnya putih gitu. Jadi ada banyak struggle gitu kan, sense of belonging itu yang mereka tuh struggling. Makanya kalau misalnya ngomongin what does that mean gitu kan, like this own culture, balik lagi. Menurut aku ya, if
if you feel like you relate on that culture, you're brought up within that culture gitu, kayak kamu diintroduce ke that culture dan segala macam in one way or another, then ya udah, it's more than enough, I guess gitu. Karena balik lagi yang namanya kultur, yang namanya ethnicity gitu-gitu, itu lebih ke kayak social construct gitu sih. Kayak kan aku selama ini udah banyak banget ya teman-teman aku atau misalnya orang-orang stranger gitu ya di media sosial yang kayak bilang gitu, lo kapan mau balik ke Indonesia gitu, atau lu masih WNI nggak sih, paspor lo masih hijau nggak sih. Aku agak-agak bingung sama pertanyaan itu, karena yang balik lagi ke pertanyaan aku di awal, emang menjadi Indonesia itu apa sih gitu sebenarnya gitu. I think I personally can define for me gitu sebenarnya menjadi orang Indonesia dengan kultur Indonesia itu seperti apa. Karena kalau dari case aku, I cannot lie gitu loh. Mau aku mandi berapa lama pun, ini kulit nggak bakal bisa lebih putih lagi kayak bule gitu kan. Mau aku pijit-pijit hidung pun, hidungku nggak bisa jadi kayak hidung kayak bule gitu. Ya muka aku tetap Indonesia. Aku tetap berbicara bahasa Indonesia. Aksen Indonesia pun terlihat gitu dari gerak-gerik aku, even dari cara aku makan deh. Kayak aku makan tetap pakai sendok garpu kayak orang Indonesia, bukan pakai sendok pisau kayak orang bule gitu, atau pakai sumpit kayak orang Jepang, Korea gitu. I'm still Indonesian gitu regardless. Oke, Gitu. Sebelumnya buat peserta kita nih, teman-teman kita, kalau mau tanya sekarang untuk Q&A nanti, boleh kok langsung tanya sekarang di chatbox, nanti pas sesi Q&A kita bisa pilih gitu salah satu dari kalian. Nah, lanjut nih Kakak Gita. Kan kita tahu ya, Indonesia itu negara berkembang, sedangkan Jerman itu udah negara maju nih. Cuman ada nggak sih pengaruh si negara ini maju atau berkembang dengan budaya yang ada di negaranya itu sendiri gitu? Apalagi untuk anak-anak mudanya, gimana sih mereka memancarkan inner mereka dalam segi budaya gitu? Yang di Jerman sebangga itu dengan budayanya, atau yang mereka cuek-cuek aja gitu. Nah itu Iya. Kalau Jerman ya, khusus Jerman, kalau ngomongin tentang bangga akan kultur itu atau budaya atau kejermanan itu agak bahaya. Karena jatuhnya nanti perang dunia, kayak perang dunia kedua gitu kan. Kayak mereka sebangga itu sama kejermanan mereka, terus akhirnya mereka jadi merasa superior dan akhirnya nebas-nebasin orang lain gitu kan. Makanya sekarang mereka sangat hati-hati soal itu. Hati-hati banget. Mereka, kalau di Amerika lah katakanlah, banyak banget kita ngelihat rumah-rumah yang ada bendera Amerikanya gitu kan. Ya pokoknya patriotik banget lah gitu kan. Di Indonesia pun seperti itu, ada kepatriotisan itu ya gitu yang aku rasakan, yang kadang-kadang sejujurnya udah agak-agak ketoksik juga sih, karena akhirnya jadi ada banyak orang yang gatekeeping kayak aku bilang tadi di awal, you're not Indonesian enough unless you are this gitu kan. Kalau di Jerman, karena mereka punya history yang kelam tersebut, mereka nggak berani untuk mengekspresikan itu gitu. Bahkan dari segi hal kayak bendera aja, we don't see a lot of like German flags here gitu, karena kayak itu bahaya. Ibaratnya terlalu ultranasionalis atau terlalu patriotik itu adalah awal-awal dari ya kamu bisa jadi kayak itu si Pak Kumis gitu kan. Nah makanya di sini orang-orang sangat berbeda sih sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kita selalu ditanyain kan, kamu bangga tidak jadi orang Indonesia? Bangga nggak gitu kan? Bangga Pak, bangga Bu. Sesuatu banget ya di Indonesia. Kalau nggak hafal lagu wajib, lagu kebangsaan tuh kayak lo nggak Indonesia banget nih gitu kan. Betul. Nah kalau di sini aku lihat sangat individualis itu. Mereka ya udah, mereka cuma mikirin diri sendiri aja. Apapun yang mereka lakukan itu, kalau ditanya kan, Indonesia ditanya, kamu tujuan hidup kamu apa? Ya saya ingin bikin bangga orang tua saya, agama saya, dan negara saya gitu. 3 itu kan. Kalau orang Jerman enggak sih. Kalau aku tanya nih misalnya teman aku, lu kenapa kayak gini? Ya gue pingin dapat duit gitu. Gue ya karena itu bisa menghasilkan duit ke gue. Orang Jerman. Betul, mereka lebih realistis aja bahwa in the end ya there's nobody that can help you gitu. Dan akhirnya kalau misalnya kita mencoba untuk lihat in the sense of government, mungkin kalau ada orang kalau kita nanya government Indonesia, mungkin mereka ada kayak, iya gue pingin membangun negara gue gitu kan, kenapa gue disitu jadi pejabat misalnya gitu. Kalau orang Jerman lebih kayak ke, ya itu
gue merasa itu moral duty gue aja sih, atau kayak I'm just doing my job aja gitu. Ya I have interest in politics, I decided to be a politician, dan being a good politician means ya lu harus bisa organizing the country well gitu. Jadi nggak merasa ya gue harus ini duty moral, duty gue sebagai orang Jerman atau gimana. Not really the case sih. Mereka lebih pakai common sense yang jatuhnya ke individualis itu. Berarti orang Jerman tuh mikirnya kayak ya itu udah ada ranahnya masing-masing gitu. Betul. Akhirnya ya udah, in a way menurut aku agak bagus sih. Jadi semua udah bisa jalan sendiri gitu loh, tanpa harus harus lakuin ini buat negara lo atau gimana gitu. Harus ada kayak dogma-dogma itu. Indonesia jatuhnya semua diurusin gak sih Kak? Iya. Semua gitu. Urusin. Gitu. Nah, aku mau tanya nih, kan di buku kakak tuh sempat ada bahas yang namanya generasi tutorial. Nah, menurut kakak gimana tuh? Bisa kasih kali ya pendapatnya kenapa kita bisa disebut generasi tutorial? Secara singkat aja deh. Secara singkat, karena aku melihat, ini tidak semua ya, ini aku mengeneralisasi, nggak semua, tapi ada beberapa orang yang aku lihat yang sayangnya masih disuapin gitu pinginnya, singkatnya. Kayak semuanya tuh pingin masih dikasih tahu musik kayak gimana, kurang ada inisiatif, kurang kreatif gitu. Aku rasa di zaman aku dulu terutama, ya karena dari segi misalnya pendidikan aja, kita cuman kayak ya udah disuruh ngelakuin ini gitu tanpa dikasih tahu sebenarnya kita kenapa ngelakuin itu gitu. Terus sebenarnya objektifnya apa dan segala macam. Terus orang tua juga zaman dulu mostly kan kayak gitu kan, ya udah ikutin aja kata mama gitu, nggak usah banyak nanya gitu kan. Approach-nya selalu kayak gitu aku ngelihat. Walaupun kalau sekarang kan zaman udah modern kan, mamah muda sekarang, zaman sekarang dan bapak-bapak muda mereka lebih demokratis lah gitu kan di household-nya. Anak udah bisa bertanya gitu kan, beberapa udah bisa berdiskusi gitu kan, udah ada suara. Tapi zaman dulu banyak kan ya udah lo kayak kuda aja gitu kan, gak usah banyak nanya, lakuin. Akhirnya ya udah generasi yang tercetak adalah yang seperti itu. Kalau nggak ada komandonya, nggak ada tutorialnya, nggak bisa ngelakuin gitu. Dan kalau dibandingkan di luar, mungkin anak-anaknya generasinya itu lebih cenderung suka berinovasi gitu kan daripada. Iya, kalau di Jerman bahkan over sih ya menurut aku, karena kadang-kadang aku melihat juga orang-orang sini yang dia kebanyakan bawel gitu kan, kebanyakan nanya, terus kayak semua hal tuh harus didiskusikan. Kayak aku suka mendengar cerita-cerita temenku yang dia punya pasangan orang Jerman, misalnya dia ngambek atau misalnya dia kayak nggak suka sesuatu, ntar pasangannya nanya, kamu kenapa ngambek? Iya soalnya gini-gini. Terus sama dia tuh dilawan dengan hal yang logis gitu. Tapi kan gini-gini, terus kayak ya gue kan pingin ngambek aja gitu kan. Gue nggak pingin mendiskusikan kenapa gue ngambek gitu kan. Atau ada orang tua gitu yang anaknya tiba-tiba throwing tantrum. Ini juga anak kecil gitu kan. Terus ntar anaknya tuh diajak ngomong gitu. Kamu kenapa nangis gitu? Alasan kamu nangis kenapa? Alasannya. Iya, kayak itu menurut aku agak-agak aneh sih ya sebagai orang Indonesia melihat hal itu. Nah, selain itu aku mau nanya juga nih tentang kakak yang pernah ikut volunteer sebagai Indonesian Students Union Berlin. Nah, itu kan ada hubungannya nih, kakak mungkin kontribusi sesuatu tentang budaya Indonesia ya, di organisasi itu sebagai Indonesian gitu kan, karena kakak ada di divisi Art and Culture ya kalau nggak salah. Iya. Nah, di situ nih BTW buat teman-teman yang belum tahu, jadi di setiap negara yang ada student Indonesianya itu biasanya akan ada PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia. Kalau nggak salah, kalau misalnya di Amerika itu IAS apa namanya ya, Indonesian Association gitu-gitulah, pokoknya intinya mereka PPI gitu. Nah biasanya setiap PPI itu ada pengurusnya, per tahun ganti. Kalau misalnya di PP Jerman itu kalau nggak salah 2 tahun ganti, aku lupa. Nah, kita itu masing-masing punya divisi, salah satunya divisi Art and Culture itu, dan kita selalu punya kayak program gitu. Nah, di PPI Kesenian dan Kebudayaan, program kita yang tahunan biasanya namanya Archipelago. Nah, di sana ya mostly it's about like art, culture, terus musik gitu-gitu. Nah, mostly sebenarnya target audience itu orang Indonesia sih, karena itu adalah tempat kita sebenarnya berhura-hura, melupakan sejenak ujian-ujian gitu kan, atau melupakan kerja sejenak, kita happy-happy ketemu temennya dari luar kota gitu-gitu, makan makanan Indonesia, karena di sana nggak cuma ada panggung doang,
nggak cuma ada orang kayak ngeband gitu-gitu doang, tapi juga ada misalnya bazar makanan gitu. Nah tapi biasanya ada juga orang-orang yang Jerman yang datang gitu, yang juga ngeliat dia ada interest sama kultur Indonesia. Kayak contohnya di Universitas Hamburg itu kan ada fakultas studi Asia Tenggara kalau nggak salah, dan Asia Pasifik apa ya kalau nggak salah. Nah itu ada yang dosennya itu orang Indonesia juga gitu kan, terus mereka juga belajar bahasa Indonesia. Nah di Hamburg ada tiap tahun, tapi corona ini nggak ada, namanya Pasar Hamburg. Itu juga acara buat orang-orang Indonesia mengintroducing budaya Indonesia. Nah bahkan dibanding acara PPI, Pasar Hamburg ini lebih gede karena ya backingan finansialnya lebih besar gitu kan. Dan si orang yang punya acara ini bukan student, jadi dia bahasa Jerman itu Reichweite-nya dia bisa ke mana-mana lah gitu. Jadi makanya dia bisa pasang poster di stasiun dan segala macam. Jadi banyak, kalau di Pasar Hamburg lebih banyak orang Jerman yang datang. Nah di situ makanya mereka lebih all out tuh yang mereka lakukan. Nggak cuma sekadar apa ya, kayak program-program student doang, itu bahkan kayak orang-orang dari Indonesia, penari-penari itu diboyong ke Pasar Hamburg gitu buat memperkenalkan budaya Indonesia gitu-gitu. Soalnya itu sebenarnya salah satu permasalahan yang aku punya sih. Aku kan di Jerman itu udah dari tahun 2010 ya, udah 12 tahun. Awal-awal tuh aku ngerasa kayak ya whatever gitu. Tapi makin kesini ini makin menggelitik aku, di mana kita itu digabungin sama orang Asia yang lain gitu. Jadi misalnya kayak ada, ini kan juga permasalahan Amerika juga kayak gini gitu kan, kayak termnya sangat terlalu generik, terlalu umum, terlalu umbrella term banget, kayak kita semua tuh Asian American, atau kita semua tuh Asian European atau Asian German gitu, atau ya ini kita cuma komunitas Asia gitu. Padahal Asia itu kan luas banget ya. Ada Asia Timur pun ada banyak negaranya, Asia Selatan ada banyak negaranya. Terus belum lagi Asia Tenggara ini yang suka terlupakan gitu kan, karena kita dianggapnya third world country dan nggak se-hype Korea misalnya gitu. Jadi ini it has been bothering me much now. Makanya aku sebenarnya senang sama apa yang dilakukan teman-teman aku yang aku bilang di awal tadi, yang dia third culture kid itu. Mereka udah banyak melakukan apa ya, program-program, inisiasi, ngide-ngide gimana caranya ya supaya kulturnya bapak ibu mereka itu juga ke highlight gitu, dan dia nggak di lump doang sebagai Asian something, karena there's like, it's huge, you know, Asian is like big, dan each, even like di Indonesia ada 17 ribuan island lebih, setiap island mereka punya kultur masing-masing gitu ibaratnya kan. Bayangin, ibaratnya kalau misalnya kita mengeneralisasikan seperti itu, kita erasing each culture dan each history dan each people dan segala macam gitu. Oke, menarik banget sih soalnya. Dan ternyata kebanyakan malah orang Jerman yang ikut iya, yang gitu, tertarik sama budaya kita juga ya. Nah, bukan orang Jerman iya, tapi lebih ke ini, orang yang dia misalnya half gitu, atau orang yang dia kayak orang Indonesia, atau orang misalnya orang Pakistan, orang Korea, orang Jepang segala macam, yang dia tidak lahir dan besar di negara ibunya, tapi dia di negara asing ini gitu. Itu biasanya mereka yang lebih niat, karena it makes total sense. Kalau aku kan kayak balik lagi ke poin aku di awal, for me like sense of belonging is clear gitu. Aku orang Indonesia, tapi buat mereka kan it's not clear gitu. Jadi mereka selalu mencari itu. Nah, kayak aku pengen kasih contoh, misalnya kemarin baru aja bulan lalu atau 2 bulan lalu, aku sama teman-teman aku bikin proyekan gitu di YouTube kayak Supper Club. Jadi kita bikin supper club makanan Indonesia. Jadi di UK itu ada satu chef Indonesia namanya Chef Patty, orang Manado. Dia nikah sama orang UK, itu sekarang pindah ke UK. Dan dia legit chef kan. Jadi dia bikin makanannya, terus teman aku yang akhirnya mau organisir, teman aku yang aku bilang ada darah Indonesianya itu. Terus akhirnya kita inviting teman-teman gitu, inviting orang-orang yang bukan orang Indonesia untuk nyobain makanan Indonesia. Dan di situ yang organisir aku, temen aku, si Nadir ini sama Mbak Hannah Al-Rashid. Kalau kalian tahu, yang aktris. Karena kita semua yang paling familiar sama Indonesia. Jadi di situ tuh yang, terus aku sama Mbak Hannah yang benar-benar emphasizing banget, Nadir jangan sampai makanannya cuma makanan Jawa, atau jangan sampai makanannya cuma makanan Sumatera.
Karena itu kan yang selalu ada, yang selalu mendapatkan representasi kalau di luar. Kalau misalnya when people talk about Indonesian food, it's always nasi goreng. Kayak aku kayak, oh my god, we have like another food from another culture, from another island gitu. Kenapa selalu nasi goreng? Kayak the most basic thing ever gitu kan. Atau misalnya selalu sate ayam. Padahal ada makanan-makanan lain dari pulau-pulau lain yang juga tidak kalah enak dan tidak kalah menarik gitu. Makanya aku bilang ke teman aku itu, pokoknya it has to represent the diversity of Indonesia gitu, because Indonesia is very diverse. Ibaratnya orang dari Aceh sampai orang dari Papua mukanya beda-beda, kultur mereka beda-beda, language mereka beda-beda, terus karakter mereka beda-beda gitu. Dan kita semua dilumpin under the same flag. Terus kadang-kadang we're trying to erase those diversity gitu. Makanya aku selalu kayak bilang ya, we have to do Indonesian justice. Akhirnya that's what we did sih. We did supper club. Dan ada juga temen aku yang namanya Rahel. Itu dia juga oke banget. Dia itu kerjanya, kalau nggak salah tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali, bikin supper club juga. Jadi, dan yang menariknya, dia itu pinter banget. So, dia catering towards those like vegan hipster community di UK, di London, itu banyak banget kan. Dan when we talk about vegan, makanan Indonesia yang vegan banyak banget itu. Sayur asem, sayur nangka gitu. Jackfruit, nangka di Eropa harganya mahal banget loh. Itu kayak something that's wow gitu. Atau kayak tofu, tempe itu buat orang vegan di sini. Wah, it's such an exotic food ya gitu. Akhirnya mereka bisa sellingnya mahal banget. Mewah di Indonesia kita beli di pasar berapa sih gitu kan. Di sini is such a luxury gitu. Nah, si Rahel ini akhirnya dia catering towards those target audience, padahal dia bukan vegan. Ya udah dia akhirnya masak, dan dia bikin Indonesian food itu menjadi sesuatu yang hip. Supaya, karena selama ini kan yang kita tahu yang hip ya, kalau hip di luar itu Korean food, Japanese food, atau Chinese food. Kita jarang banget denger Indonesian food. Padahal menurut aku, I might be biased, tapi makanan Indonesia jauh lebih enak daripada makanan-makanan lain itu. Bumbunya lebih kerasa nggak sih? Menurut aku ya kayak Indonesian food is one of the best food. Berarti itu kakak sama teman-teman kakak itu bikin supper club itu bagi-bagi gratis gitu ya? Volunteer gitu? Enggak, jadi kayak supper club itu kita masak. Jadi basically it's like kita hosting orang di suatu rumah, kita masak buat mereka, terus kita introducing the whole culture through food. Nah, akhirnya kita juga kayak adding other elements of Indonesian, kayak misalnya ada temen aku yang di London juga, dia dulu S2, projectnya itu bikin wayang dari ampas kopi gitu. Akhirnya kita introducing wayang as well. Kita ngasih tahu ya ini shadow puppet, terus kenapa dia shadow, karena basically life is not about black and white gitu-gitu. Terus tadinya kita juga pengen introducing silat gitu-gitu loh. Jadi through food itu orang bisa lihat kan karakternya seperti apa. Karena when we're talking about culture, kalau di Barat, there's also like other discussion that we have to be talking about, kayak misalnya appropriation of the culture itself. Itu juga masalah, it's a problem as well, karena ada banyak misalnya gini, orang-orang Eropa, orang-orang putih, yang mereka merasa for some reason, they have this entitlement of also talking about this country, atau talking about the culture that they know nothing about. Akhirnya yang dia omongin itu tidak otentik gitu. Kayak misalnya ada orang bule bikin restoran Indonesia. Padahal dia nggak lahir di Indo, dia nggak tahu tentang kultur Indo. I mean, he's not that familiar about Indonesian culture, yet they have the audacity to do that gitu. Itu yang banyak terjadi gitu kan. Dan kalau misalnya kamu kayak pernah dengar kayak culture appropriation dan segala macam, that's actually a big issue here gitu in the West, gimana orang-orang putih mencoba untuk reclaiming that culture yang kata orang-orang itu apa ya, culture luar, yang because of that culture the people from that culture experience racism, tapi sama orang-orang putih they see it exotic gitu ya, they reclaim it gitu kan. Itu yang mencoba untuk kita kita solving sih problem itu dengan cara apa ya, dengan cara kita sendiri nih orang-orang dari culture itu, we are talking about that exact culture because ya kita orang yang tahu gitu kan. Oke, berarti balik lagi ke diri kita sendiri ya. Iya, gitu. betul. Nah, ini mungkin relate juga kali ya sama generasi-generasi kita yang masih muda ini, tapi udah dapet wave westernisasi gitu di Indonesia. Iya. Nah, itu kakak ada nggak sih
pendapat kakak gitu nih, gimana sih baiknya sebagai generasi muda gitu, apalagi di Indonesia, supaya nggak berat banget. menurut Karena kakak juga itu ya, apakah nggak apa-apa baik atau harusnya gimana nih? Karena kalau yang aku lihat juga nih ya kan, mungkin kalau orang yang tinggal di luar malah jauh lebih aware dengan culture mereka gitu ketimbang yang kita ada di Indonesia. Jadi ya udah. Merasa ya udah kan kita udah tinggal. Iya, pengen ikut-ikut aja sama budaya luar gitu. Iya. Dan aku tapi tidak menyalahkan mentalitas seperti itu sih, karena naturalnya seperti itu nggak sih gitu kan. We're surrounded by Indonesian culture, Indian, and we live in Indonesia. Akhirnya we take it for granted gitu kan. We didn't realize how rich Indonesian culture is gitu, how unique it is dan segala macam. Baru setelah kita di luar, kita di surrounding sama culture lain, terus akhirnya kita ya rindu culture ibu kita sendiri gitu, rindu culture Indonesia itu sendiri gitu. I think that's very natural. But one thing that we have to keep in mind, kita harus aware sih bahwa kita nggak bisa deleting, kita nggak bisa erasing that culture, karena culture itu is not just negara gitu. Culture itu is everything. It's our history of our ancestors dan segala macam gitu. Thousands of years back gitu kan. Dan kalau misalnya kita erasing it from us, ya kita erasing the whole nation gitu. Dan nation itu is not just negara, aku bilang it's the people gitu kan. Kayak ibaratnya Palestina sekarang. What's happening to them is like it's crazy, right? Dan akhirnya orang-orang diaspora Palestina yang sekarang tinggal di Amerika atau di Eropa, mereka mencoba untuk reviving that Palestinian culture supaya tidak dilupakan orang gitu. Sekarang kan politically Palestina mencoba untuk di-erase kan. Makanya kayak teman aku namanya Subhi Taha, dia tinggal di Texas, dia Palestinian Filipino. Dan dia akhirnya sekarang banyak bikin video soal Palestina, dan dia banyak juga kayak educating aku juga terutama dan teman-teman lain tentang apparently there are like different fabric of Palestinian gitu, sama kayak kita kan ada sarung, ada batik, terus coraknya beda-beda gitu. Ternyata Palestina juga punya seperti itu, dan akhirnya si Sufi bilang ke aku bahwa Palestinian use that fabric untuk sebagai form of resistance gitu, resistance dari occupationnya Israel dan segala macam gitu. Atau contohnya di Eropa tahun 2014 ada surge of refugee coming from Syria, Afghanistan dan segala macam gitu kan, kayak war countries gitu. Dan yang mereka lakukan di sini ada banyak, akhirnya dia buka bakery, dia buka restoran, dan food is also part of culture gitu. It's a way for them to revive the culture of their homeland gitu, supaya orang-orang nggak lupa, supaya itu tetap ada gitu. Sedih nggak sih ibaratnya ada younger generation yang dia fled the war, orang tuanya, terus dia tuh very distant from their homeland gitu kan, karena dan sekarang juga dia nggak bisa go back because it's destroyed because of the war. Terus pas dia udah di negara yang baru dia sekarang, they also cannot find that sense of culture that they belong. Kayak nyari makan Syrian restoran misalnya susah, nggak ada, atau kayak Syrian food nggak ada, atau kayak gimana nggak ada, karena nggak ada orang yang coba reviving it gitu. Makanya ada banyak sih, ada individual effort yang dilakukan sama diaspora untuk melestarikan culture mereka. Karena kalau enggak ya hilang gitu. Dan aku harap orang Indonesia bisa kayak gitu. Cuma permasalahannya itu tadi, butuh waktu. Exactly, dan butuh keberanian juga gitu. Dan makanya aku when we were having this supper club, we also have the discussion gimana sih caranya reviving Indonesian culture gitu. Terus aku dan si Mbak Hana, misalnya, we're coming from totally different mindset. Kalau Mbak Hana kan dia bokapnya orang Makassar dan ibunya orang Prancis, Maroko gitu. Sekarang tinggal di UK. Dia lebih punya keberanian gitu untuk mentioning, untuk being proud of her Indonesianness. Dan dia lebih punya keberanian untuk taking up space di tengah-tengah public sphere dia sekarang, yaitu yang penuh dengan orang putih. Karena dia merasa she belongs to those two gitu. Dia belong to Indonesia dan dia belong to the British people as well, British society as well. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba kayak racist people saying like, oh your culture is so backward gitu, what is Indonesia? Ada banyak orang-orang kayak gitu. Akhirnya Mbak Hana punya keberanian gitu kan untuk, hell, I am also British gitu, I am also British, but I'm also Indonesian gitu. Why not? Nah, meanwhile orang-orang kayak aku, yang ibaratnya aku first generation-nya lah gitu kan, orang pertama yang akhirnya set foot ke Jerman dari keluarga aku.
aku tidak punya keberanian sebesar itu, sebesar Mbak Hannah atau orang-orang third culture kid lainnya, karena aku mode-nya adalah mode survival. Ibaratnya aku kesini, aku mulai semuanya sendiri, aku harus mikirin gimana aku survive di negara ini, aku harus dealing sama law di sini karena aku orang luar, aku orang Auslander, aku orang asing, pasporku hijau dan segala macam. Jadi ada I'm exhausted basically just because of that gitu. I don't have energy left to actually revive my culture gitu. Wow, kita baru bahas culture aja udah luas banget nih. Banyak banget. Ini aku aja nggak kepikiran yang dari jawaban Kak Gita loh. Banyak banget insight-insight dan aku baru jadi nih. tahu sih apa yang ada di luar sana apalagi, gitu. Kasih banget sama yang Supper Club itu sih. Kalau itu bagus banget. Iya sih, itu menarik banget menurut aku. Dan Indian videonya sama si temen aku, si Nadir itu dipertontonkan buat orang-orang juga gitu. Kayak ada aktor yang nonton, kayak orang-orang penting di sana lah gitu. Karena for some reason kayak networking dia bagus banget gitu. Terus jadi aku jadi senang sih, oh ya orang-orang penting ini jadi tahu kultur gue ya gitu. Jadi when we mention about Indonesia, mereka nggak cuman, oh Bali ya gitu. Kan selama ini kayak gitu. Bali, itu juga tadi yang mau kita tanyain. Oke, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab nih Kak. Jadi kita pilih kali ya beberapa orang beruntung nih yang bisa open mic dan ngobrol langsung sama Kak Gita. Siapa ya? Pasti pada deg-degan. Iya, siapa nih? Ayo boleh, siapa saja. Siapa ya? Ini boleh dari Raka Wisdan R nih. Boleh banget open mic dan open cam ya. Halo. Ya. Halo. Halo Raka. Halo Kak Gita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, soal pertanyaannya ada satu hal sih yang aku pengen tanya. Soalnya ya insya Allah aku juga bakal studi di luar negeri. Jadi ini sebuah concern juga dari aku sendiri. Dan menurut Kak Gita sendiri, bagaimana cara menjaga ataupun mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia di saat kita itu melakukan studi ataupun kerja di luar negeri, di saat kalau misalnya ketakutan aku bilang kalau bisa jadi aku bisa terlalu into budaya lain yang membuat ya kultur aku luntur sendiri gitu tanpa aku sadari ataupun aku sadari gitu. Ini pertanyaan yang menarik nih Raka, karena ada nih Raka dan teman-teman juga, aku lihat orang-orang Indonesia yang mereka akhirnya setelah dia pindah ke Indonesia, mereka despising so much their Indonesianness. Jujur pada saat aku awal di sini, aku juga merasakan hal itu. Aku kayak, pokoknya everything about Indonesia is bad, Germany is good, bla bla bla. And then aku belajar, and I realized that itu adalah mental kolonialisme. Gimana kita merasa ada satu kultur yang inferior dan yang satu superior based on whatever, based on skin color, based on race, based on whatever gitu. Dan harusnya aku sebagai orang yang negaranya pernah di-invade sama Belanda, sama Jepang dan segala macam, harusnya I'm the last person who feel that way. Karena sekarang aku tahu kan basically those colonialism dan segala macam itu orang putih, orang white pada saat itu merasa si orang-orang ini nih, kita ini yang di-invade sama mereka itu orang barbar, orang yang uncivilized, dan orang yang mesti diajarin gitu kan. Kayak berarti gini deh, aku yang lucu ya, aku ingat banget zaman dulu kan di barat itu industrialisasi dan segala macam, terus mereka melihat kita ini orang-orang kampung, orang-orang kayak island dan segala macam yang aku bilang uncivilized gitu. Terus sekarang yang aku lihat, mereka now they're talking about climate change, now they're talking about those stuff gitu. Gimana sekarang kan ada banyak kebakaran hutan dan segala macam. Terus aku ngeliat sekarang ternyata cara hidup orang-orang native atau cara hidup orang-orang Indonesia segala macam zaman dulu, atau cara-cara hidup orang-orang yang mereka bilang uncivilized itu sangat environmental friendly sekali gitu. The way our ancestor live itu we're very respectful to our environment gitu. Dan sekarang orang-orang bule yang tadinya bilang kita uncivilized segala macam yang mesti diajarin cara hidup gitu, malah sebenarnya harusnya belajar dari cara hidup kita gitu, cara hidup ancestors kita gitu. Itu sih yang akhirnya membuka mata aku bahwa ternyata
aku harus bangga sama where I'm from gitu. At least gimana ya, tidak merasa inferior gitu, tidak merasa inferior karena basically those inferiority, those mentality of despising my own culture hanya karena aku mencoba untuk bisa catering towards them, the white people, itu racism gitu. Dan aku nggak bisa having internalized racism towards my own people gitu. Aku merasa kayak apa ya? Aku jadi ya munafik aja gitu ke mereka gitu. Jadi kayak I don't know, I feel like I should have been the one yang supporting orang-orang aku sendiri, tapi aku malah jadi kayak musuh mereka gitu, turn our back towards gitu. Kayak misalnya gini, aku pernah lihat ada thread di Twitter ya. Ini orang kalau nggak salah tinggal di Eropa, tinggal di Ceko. And then he was talking about kenapa sih akhirnya orang Indonesia itu bisa malas, terus orang Eropa itu bisa nggak malas gitu. Akhirnya dia bisa kaya, dia bisa develop. And then he went on saying kalau itu tuh sebenarnya karena cuaca. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tinggal di Indonesia atau di tropical country itu miskin tuh karena cuaca. Kenapa? Karena cuacanya selalu enak, terus mau makan apa aja bisa tumbuh, ibaratnya they don't have to struggle so much just to find food basically. Meanwhile orang Eropa itu karena cuacanya ada 4, terus mereka tuh selalu, makanya karena cuacanya ada 4, mereka tuh harus selalu preparing gitu. Mau nanam apa, karena tiap cuaca beda-beda, kalau enggak mati segala macem gitu. Menurut aku that's also kind of like, you know, the mentality of colonialism juga sih gitu, mentality of like you thinking that the white is more superior than you gitu. Karena basically kenapa negara kita miskin, kenapa orang-orang dari tropical country itu miskin, banyak negara Afrika miskin, itu bukan karena orangnya males, ya karena resources kita dieksploitasi because of the invasion. Karena penjajahan kita diabis-abisin gitu. Kayak semua SDA yang kita punya itu diabis-abisin untuk memperkaya mereka gitu. Terus akhirnya it left the mentality that our government became corrupt dan segala macam. Ya gimana kita bisa kaya gitu kan kalau kita ibaratnya kita diabis-abisin, dizolimin gitu. Makanya aku mikir kayak ya I don't know, I feel like it's a way to justify colonialism ya menurut aku ya, dan justify the white supremacy. Kayak aku waktu itu, bisa aku suka jalan gitu kan, kayak waktu itu aku ke Barcelona gitu. Terus aku ke UK. All of the buildings that I saw is slavery basically. Gimana orang putih yang invasi orang Afrika, nyuruh kita untuk kerja rodi, becoming a slave, nggak dibayar, hanya untuk yang ngebangun itu semua gitu. Kayak aku ngelihat di UK gedung parlemennya, wah gila ya, bagus banget. But then I remind to myself like it's actually slavery, you know. Aku ke Barcelona ngelihat ada bangunan, gila bagus banget ya. I forgot, they invade a lot of people gitu, the Spaniards gitu, they invade a lot of people gitu kan. They took so much money from a lot of different culture gitu, they kill so many people. Itu sih yang akhirnya reminding aku untuk itu yang kayak tadi Raka bilang, untuk nggak despising my own culture gitu, untuk selalu ingat where I'm from. Karena there's so much racism going on because of this discussion sih. Wah, menarik banget ya. Terima kasih pertanyaannya. Thank you banget Kak jawabannya. Terima kasih Kak Raka udah nanya. Terima kasih Raka Wisdan, semoga terjawab ya. Next satu lagi nih ya. Dari Naula Fauzia Abidillah. Boleh kali on cam terus open mic, dan boleh kasih tahu kali asalnya dari mana nih. Halo. Halo Kak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku mau tanya-tanya ini Kak, tentang, kan aku punya teman-teman di sekitar aku tuh banyak yang mengatakan kalau misalnya kita merasa pintar itu nggak cocok untuk tinggal di Indonesia, karena Indonesia itu tidak bisa menghargai orang pintar. Nah, kalau menurut Kakak nih gimana nih? Ada orang yang bilang seperti itu, bener nggak sih Kak? Short answer bener sih. Bener banget ya. Menurut aku bener sih Naila. Which is really sad. Orang Indonesia tuh banyak banget ya yang pinter, yang rajin gitu, yang dia tuh juga tekun dan dia tangguh gitu. Cuma karena tidak diapresiasi kayak tadi Naila bilang, dan it's not their fault gitu. It's the fault of maybe like that's just how the system works. Kayak lihat aja
almarhum Presiden Habibie. Kayak dia Bener banget Kak. He was a genius, dia pinter banget gitu. Terus dia balik ke Indonesia, terus dia nggak dihargai sebegitunya gitu sama orang-orang. Baru setelah dia udah tua, baru dibikin film, gitu kayak ya, kemarin lo kemana gitu ibaratnya kan. Makanya sih itu bener banget dan sayangnya seperti itu sih. Dan kita nggak bisa nyalain juga karena itu kayak udah apa ya, udah mengakar gitu loh. Kayak ibaratnya gini deh, dari kuliah aja. Aku kuliah kimia kan. Nah, terus aku suka nanya sama temen aku, suka comparing gitu. Gimana sih lo dulu kuliah Indonesia, kuliah kimia kayak gimana, terus labnya kayak gimana gitu. Dan berdasarkan cerita yang aku dapat dari dia, itu aja udah beda banget. Kayak dari segi infrastruktur dan fasilitas aja udah beda banget gitu. Bayangin ada orang-orang jenius di Indonesia yang ibaratnya harusnya dia tuh capable of being like 100%, tapi karena dia stuck di Indonesia dan Indonesia adalah environment yang nggak bisa bikin dia akhirnya buat tumbuh gitu dan berkembang menjadi 100%, akhirnya dia hidup jadi orang yang cuma 70% gitu. Kayak dia nggak hidup sesuai dengan kompetennya dia gitu, sayang banget gitu sih. Kalau misalnya nih Kak, kan kita semua katanya orang di Indonesia tuh nggak cocok nih untuk orang pintar. Nah, kalau misalnya semuanya ke luar negeri nih, terus siapa tanggung jawab untuk kemajuan bangsa kita itu siapa nih Kak? Nggak mungkin semua orang ke luar negeri. Nggak semua orang mau, nggak semua orang bisa. Kalau misalnya orang-orang pintar di Indonesia itu semuanya ke luar negeri gitu Kak? Nggak mungkin semua orang pintar ke luar negeri. Karena ada orang-orang yang dia memilih untuk tinggal di Indonesia, terus memilih untuk ya udah gue pingin bangun bangsa gue gitu. Dan itu nggak masalah juga. Tapi at the same time, aku juga nggak nyalain orang-orang yang dia decide untuk keluar. Karena balik lagi, kita juga mesti belajar dari orang Jerman yang punya individualis itu gitu. Balik lagi, menurut aku ya, ini based on my experience gitu dan my observation, nggak ada yang bisa bantuin kamu selain diri kamu sendiri gitu. Ibaratnya gini deh, atlet udah berjuang buat negara Indonesia, terus pulang-pulang dia pensiun, ada nggak yang care sama dia? Nggak ada. Dia dapat medali loh. Dia literally bawa nama negara loh. Nggak ada gitu. Itu kasarnya aja deh gitu. Kayak itu cuman example gampang aja. Jadi kayak kamu harus bisa, menurut aku ya, kita harus bisa coba cari spot tengah-tengah gitu. Gimana kamu juga prioritasin diri kamu, tapi at the same time kamu juga bawa keindonesiaan kamu dimanapun kamu berada gitu. Dan menurut aku, menurut aku membangun Indonesia itu nggak mesti dengan kamu di Indonesia. It can mean anything. Kamu nggak mesti jadi politikus, kamu nggak mesti ikut partai, nggak mesti. There are a lot of ways to be. Even like cuma bayar pajak aja itu udah ngebantu loh. Ibaratnya gini deh, kamu sebagai manusia itu kan identitasnya banyak ya, nggak cuma kamu orang mana dan kamu di brought up di kultur mana gitu, tapi ada yang lain, kamu, gender kamu, seksualitas kamu, agama kamu dan segala macam gitu. Just you being a good person, like being a good, like civilized person in a society that you're in right now, itu tuh udah representing identitas yang kamu punya in a good way. Oke. Thank you so much, Kak. Sama-sama. Iya, jadi buka cara pikir aku nih, Kak. Kalau aku ngerasa sih, kita berkontribusi ke Indonesia tuh kita harus jadi politikus lah, jadi apa, harus bisa bersuara gitu. Jadi kita bisa... I mean kayak, lihat deh, Rich Brian, where is he now? He's in LA. Dia nggak di Indonesia. Tapi nama dia selalu tergaung-gaung, you know, like di Indonesia bahkan orang tuh bangga-bangga sama dia karena ya, he actually made it, he's very successful. Atau Nicki gitu. Itu orang-orang semua di luar negeri loh. Tapi dia tetap bisa bawa ke Indonesiaan dia gitu, regardless apa yang dilakuin. Oke, thank you, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Dayla. nih. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Nih, iya, makasih. Mohon maaf banget nih Kak Gita karena ini udah agak-agak lewat ya sama Bang. Makasih kan. Iya nih, aku mungkin mau tanya nih terakhir ya. Boleh dong Kak share motivasi gitu untuk generasi-generasi muda. Gimana sih hal-hal yang harus kita lakuin, action
seperti apa supaya kita tuh nggak misguided gitu ke depannya. Karena kan seiring berjalannya waktu nih, kalau aku lihat generasi muda ini bisa saking open mindednya mungkin kayak bisa jadi nggak terarah gitu. Kalau menurut aku belajar, banyak baca, banyak buka mata, banyak buka telinga, dan banyakin ngomong sama orang dan ketemu orang. Dan banyakin ketemu orang yang kulturnya beda sama kita. Itu akan ngebikin kita jadi mikirin sih dan reflecting ke diri sendiri bahwa hidup ini nggak cuma kita doang, hidup ini nggak cuma orang Indonesia doang gitu. Ternyata hidup ini penuh dengan orang yang orangnya beda-beda, warnanya macam-macam. Intinya tuh bumi tuh warna-warni gitu. Dan akhirnya nggak bikin kita jadi kayak lebih apa ya, lebih bisa toleran sama perbedaan dan bisa lebih we can like stand our ground gitu. Jadi kita toleran sama perbedaan at the same time we're not losing our own principle gitu loh. Kita nggak ngawang-ngawang. Jadi kayak at the same time kita juga strengthening foundation kita gitu terhadap misalnya whatever value that we're adhering to. Kayak misalnya buat kamu value religion itu sangat penting gitu. Atau value kultur kamu sangat penting gitu. Pokoknya semua sebisa mungkin apa ya? Jadi orang yang apa ya, yang respectful towards one another, itu bisa kita dapetin dengan kita banyak-banyak ketemu sama orang menurut aku dan having conversation sama mereka, gitu sih. Yes, berarti penting banget ya kita untuk belajar, ketemu sama orang, ketemu sama orang, belajarin ya, juga betul. orang-orang di dunia ini kan macam-macam ya, beda-beda. Jadi kita harus tahu gitu supaya supaya gitu nggak kita kaget secara juga. nggak langsung terbuka gitu loh. Iya betul banget. Betul. Harus banget respect ya sama orang. Nah sebelumnya minta maaf banget nih untuk teman-teman yang pertanyaannya tadi nggak kejawab dan hanya 2 nih yang beruntung untuk bisa ngobrol langsung sama Kak Gita gitu. Nah terakhir nih, Pon ada pertanyaan nggak khususnya untuk Kak Gita untuk terakhir banget nih? Ya nih terakhir nih kayak act out seperti apa sih yang seharusnya mulai kita lakukan dan terus kita tingkatkan dalam nggak cuma hal budaya doang nih, tapi pendidikan dan lain sebagainya. Selain yang kayak ketemu orang gitu, yang benar-benar mulai dari sekarang nih, kayak hal-hal kecil aja gitu. Iya. Kan kalian masih pelajar, kayak gitu. Kalau one thing that I kind of regret when I was at school adalah aku cuma berkutat soal sekolah doang. Itu yang aku regret. In the end ternyata hidup itu lebih dari sekadar akademik. Even when you work, there's so much thing that you do that actually has nothing to do with academic at all gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sadar akan hal itu lebih awal, itu lebih baik. Jadi kita bisa lebih apa ya, lebih cepat buat kita buat act like you said gitu, act on it. Kayak aku telat sih. Kayak aku baru sadar kalau hidup itu bukan cuma sekolah doang, bukan cuma soal akademik doang, itu pas aku masih umur 20-an gitu. Itu menurut aku agak telat ya gitu. Baru aku ke Jerman, baru aku sadar, oh ternyata hidup itu lebih luas ya. Seandainya aku tahu, aku akan lebih banyak mengaktifkan diri. Misalnya aku ikut ini itu, aku kayak make friends with different people gitu. I mean belajar juga butuh gitu. Tapi aku juga paralel harus bisa melakukan hal lain gitu sih. Nah, berarti penting banget ya, jangan hanya cuma berpatok belajar doang, soal-soal cuman aja. Bersosialisasi, terus pengalaman, misalnya kayak volunteer gitu, penting banget lah ya, pengalaman gitu. Jadi nggak cuma akademik aja. Betul. Terima kasih banyak loh Kak Gita sudah meluangkan waktunya. Udah mau sama-sama. Dan banyak banget nih insight-insight yang kita dapat. Aku takjub sih karena benar-benar menambah wawasan aku banget, apalagi biasanya cuma nonton di YouTube-nya Kak Gita atau kesempatan ngobrol langsung nih. Banyak Kak Gita. Sama-sama kasih juga udah invite. Ya, nah sekarang kita foto session nih. Ya benar. Nah semuanya boleh on cam dan gunain virtual background-nya nih. Yuk pada on cam yuk. On cam yuk. Nih di slide 1, yuk siap-siap pose. 1, 2, 3. Yes. 2 ya. Slide kedua. 1, 2,
3. Lagi. Slide ke 3. 1, 2, 3. Oke, slide keempat nih. Rame ya ternyata. Rame banget. Wah. Yuk lagi 1, 2, 3. Oke. Wah, terima kasih banyak Kak Gita. Ya, sekali lagi Terima kasih teman-teman juga semua di sini yang udah mau mendengarkan. Terus tadi juga aku ngeliat yang nanya juga banyak banget ya, antusiasme parah. Maaf nggak bisa direspon satu persatu. Ya, maaf banget nih guys. Oke, mungkin kita bisa on mic ya buat say goodbye nih ke Kak Gitanya. Dan say thank you juga. Ya, say thank you juga. Yuk, terima kasih Kak Gita. Bye. Sama-sama. Makasih semuanya. Oke. Thank you Kak Gita. Sehat-sehat terus. Terima kasih Kak Gita. Terima kasih banyak Kak Gita. Thank you. Terima kasih Kak. Bye-bye. Thank you Kak Gita. Bye. Bye. Deg-degan lega. Keren banget ya hari Keren ini banget. kita bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Gita Staff nih. Dan banyak banget insight-insight yang Betul banget kan. out of the box. Dan aku juga nggak kepikiran gitu sama jawaban-jawabannya. Nah, kalian jangan leave dulu ya, karena Kita bakal tanya juga nih. iya, kita bakal tanya juga sama beberapa dari kalian. Dan jangan lupa juga isi absensi link yang ada di chat box nih. Operator kita bakal kirimin di chat box. Kalian absensi, dan karena kita juga bakal kasih e-certificate nih ke kalian. Karena sayang banget kalau nggak ngisi, kalian nggak dapet e-sertifikatnya. Iya, dan juga jangan leave grup WhatsApp-nya dulu, karena in Bakal a week kita we will kirim. send the e-certificate gitu. So Mungkin don't kita- forget to Iya. absence ya. Mungkin Tuh. kita bisa tanya lagi nih. Ya nih, mungkin kita bisa Kayak tanya apa? yang paling ngena banget tuh apa gitu. Mungkin bisa Siapa nih? Boleh Inaya Iya, Azahra. Azahra. Halo Inaya. Hai. Dari mana nih? Dan boleh kenalin dari mana dan kasih tahu dong yang ngena banget itu pas bagian bahas apa sih kita? Oh, aku dari Sekolah Tunas Mekar juga, guys. Ya, Pasti dari Lampung juga. Kalau buat aku ya, yang paling ngena tuh apa ya? Banyak sih. Pokoknya ya semua yang di-sharing sama Kak Gita itu sangat bermanfaat buat kita. Dan pastinya sangat ngebantu buat orang-orang yang belum tahu gitu. ya jadi jadi ada wawasan Yang ada yang kita nggak tahu jadi tahu gitu loh. Ngerti nggak sih? betul. Yes. Oke, terima kasih banyak Inaya Azahra udah. Iya, makasih ya. Oke. Mungkin satu lagi kali Satu Satu lagi. lagi nih yang dari luar Lampung nih, boleh kali hands ini ya, raise hand. Yuk, siapa nih? Sebelum kita akhiri sesi kita. Naila. Oh, ini yang beruntung nggak sih yang tadi? Iya, yang beruntung tadi ya. Iya. Halo Naila, kembali lagi. Ya. Apa nih yang benar-benar kena banget? Iya, apalagi Kayak, kamu tuh langsung ngobrol langsung loh tadi sama Kak Gita. gimana tuh? Iya, alhamdulillah banget nih. Jadi bisa membuat aku ada pandangan baru gitu Kak. Kalau menurut aku selama ini kan kita bisa berkontribusi di Indonesia itu kan dengan cara kita bisa menyuarakan, terus kita menjadi politisi, kita menjadi pejabat, tapi ternyata dengan versi terbaik diri kita bisa berkontribusi kepada Indonesia gitu. Aku dari Surabaya Kak. Surabaya. Wow. Iya. Kalau boleh tahu ini dari mana nih? Iya, info tahu ini. Dari Instagramnya Kak Gita. Berarti Iya. alhamdulillah ya tersampaikan. Alhamdulillah tersampaikan. Terima kasih banyak dan Iya. juga udah beruntung. Thank you Kak. Iya. Thank Satu you. lagi, kita mau ngobrol sama Zahra Yani. Halo Zahra Yani. Halo Zahra. Dari mana nih asalnya? Halo Kak, saya dari Subang, Jawa Barat.
Wow, jauh sekali loh. Ini tahu info kita dari mana nih? Dari Instagramnya Info Lomba. Pas lagi nyari info lomba malah nemu webinar sama Kak Gita. Wow. Nah, kamu ada nggak sih insight-insight yang benar-benar ngena banget ke kamu nih? Kayak jadi, oh iya gitu. Ada nggak? Paling ngena tuh yang pas gimana cara orang Palestina tuh dia kayak ngenalin budaya mereka ke orang lain tuh supaya nggak dihapus. Kayak supaya orang lain tuh nggak lupa dan menyadari bahwa Palestina itu ada gitu. Yang itu sih paling ngena banget. Aku juga sih. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Zahrayani. Ya, sama-sama Kak. Oke, segitu aja mungkin. Dan aku mau kasih tahu lagi sekali lagi untuk isi absensi ya yang ada di chatbox supaya kalian bisa dapat e-certificate-nya dan juga jangan langsung leave grupnya ya karena e-certificate-nya mungkin beruntung banget nih, berguna banget nih buat kalian. Nah, mungkin segitu aja. Iya, dan terima kasih banyak loh udah kalian semua udah meluangkan waktunya. Iya, hari sudah ini. mau ikutan dan juga mohon maaf banget sekali lagi bagi yang nggak beruntung yang masih ke skip pertanyaannya karena keterbatasan waktu nih. Sekali lagi kami mohon maaf. Nah, tapi semoga dapat lah ya. Ya, semoga dapat dan berguna untuk kelangsungan hidup kalian gitu. Oke, aku dan Puan akan tutup acaranya. Terima kasih semuanya. See you on the next event. Bye-bye.